Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Alen. Aku akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai hubungan antar sudut. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang bertemu pada satu titik pangkal. Titik pertemuan ini yang disebut dengan titik sudut. Sedangkan dua garis atau sinar yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Sudut ini berputar hingga 360 derajat. Sudut juga banyak jenisnya loh. Ada sudut lancip, yang besaran sudutnya lebih dari 0 derajat hingga kurang dari 90 derajat. Lalu ada sudut siku-siku yang besar sudutnya pas di 90 derajat. Sudut tumpul yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat. Sudut berpelurus yang besar sudutnya pas di 180 derajat. Sudut refleks dengan besar sudutnya lebih dari 180 derajat hingga kurang dari 360 derajat. Dan sudut penuh yang memiliki besar sudutnya pas di 360 derajat. Karena kita sudah tahu apa itu sudut dan jenis-jenisnya, ayo kita pahami apa aja sih hubungan antar sudut. Coba perhatikan sepeda yang sedang melaju berikut. Tahu gak sih bahwa dalam satu putaran roda berputar sebesar 360 derajat? Itu artinya setengah putaran roda memiliki besar 180 derajat. Dari sini kita dapat menggambar garis yang membagi setengah lingkaran menjadi dua bagian, sehingga membentuk dua sudut yang saling berpelurus. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa dua sudut yang saling berpelurus, jika dijumlahkan akan menghasilkan sudut sebesar 180 derajat. Wah, seru banget kan? Ini merupakan salah satu contoh dari hubungan antar sudut, yaitu sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Nah, masih banyak lagi nih hubungan antar sudut yang akan kita bahas. Ayo kita gali lebih dalam mengenai hubungan antar sudut. Agar lebih mudah dipahami, kita kelompokkan menjadi 3 kelompok materi. Pertama, sudut berpelurus dan sudut penyiku. Kedua, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Ketiga, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Mari kita mulai dari sudut berpelurus dan sudut penyiku. Teman-teman masih ingat tidak bahwa sudut yang saling berpelurus memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat? Itu artinya ketika kita menjumlahkan sudut 1 dan 2 yang ada pada gambar berikut, maka besar sudut A ditambah besar sudut B adalah 180 derajat. Besar sudut A adalah 180 derajat dikurangi besar sudut B. Dan besar sudut B adalah 180 derajat dikurangi besar sudut A. Hubungan sudut A dengan sudut B disebut dengan sudut berpelurus. Supaya lebih paham, yuk kita coba latihan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Dari dua garis yang terpotong, membentuk dua sudut dengan masing-masing besarnya X derajat. Berapakah nilai X yang dapat memenuhi sudut pelurus tersebut? Nah, sudah diketahui bahwa jumlah dua sudut yang berpelurus itu memiliki besar sudut 180 derajat. Maka, 180 derajat sama dengan X ditambah X. Kita selesaikan seperti persamaan linear. 180 derajat sama dengan 2X. Karena dicari adalah nilai X, maka kita bagi dua kedua ruasnya jadi besar X sama dengan 90 derajat. Coba perhatikan gambar berikut. Mari kita buat garis yang membentuk siku-siku yang berarti memiliki sudut 90 derajat. Lalu kita tambahkan garis yang membagi sudut siku-siku tersebut menjadi dua bagian. Dapat kita lihat bahwa jika sudut C dan sudut D dijumlahkan, maka akan menghasilkan sudut sebesar 90 derajat. Atau dapat kita tuliskan, besar sudut C ditambah besar sudut D adalah 90 derajat. Besar sudut C adalah 90 derajat dikurangi besar sudut D. Dan besar sudut D adalah 90 derajat dikurangi besar sudut C. Hubungan antara sudut C dan sudut D ini disebut dengan sudut penyiku. Selanjutnya, kita coba latihannya yuk. Perhatikan gambar berikut. Dari dua garis yang membentuk sudut siku-siku, dipotong oleh satu garis sehingga terbentuk sudut sebesar 2X derajat dan X derajat. Berapakah nilai X yang dapat memenuhi sudut penyiku tersebut?
Sudah diketahui bahwa jumlah dua sudut penyiku itu memiliki besar 90 derajat. Maka 90 derajat sama dengan 2x derajat ditambah x derajat. Kita selesaikan seperti persamaan linear. 90 derajat sama dengan 3x derajat. Karena yang dicari adalah nilai x, maka kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadi besar x adalah 30 derajat. Selanjutnya ada sudut yang saling bertolak belakang. Mari kita buat dua garis yang saling memotong sehingga membentuk 4 buah sudut. Kita misalkan sudut-sudut tersebut dengan sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Dapatkah kalian menebak bagaimana hubungan dari keempat sudut yang dibentuk tersebut? Pasangan sudut A dan sudut C, juga pasangan sudut B dan sudut D, merupakan sudut-sudut bertolak belakang. Dari mana asalnya? Pada gambar tersebut, sudut A dan sudut B, juga sudut B dan sudut C adalah pasangan sudut berpelurus. Sehingga berlaku besar sudut A ditambah besar sudut B adalah 180 derajat. Besar sudut D ditambah besar sudut C adalah 180 derajat. Dari 1 dan 2 berlaku persamaan linear. Maka besar sudut A ditambah besar sudut B adalah besar sudut B ditambah besar sudut C. Kita selesaikan persamaan linear ini dengan kedua ruas dikurangi besar sudut B. Jadi hasilnya besar sudut A sama dengan besar sudut C. Ini juga berlaku besar sudut B sama dengan besar sudut C dengan cara yang sama. Kesimpulannya, besar sudut A dengan besar sudut C dan besar sudut B dengan besar sudut D itu memiliki besar yang sama. Inilah yang disebut dengan sudut bertolak belakang. Nah, bagaimana? Sudah paham mengenai sudut bertolak belakang? Supaya lebih paham, yuk kita selesaikan contoh soal berikut. Berapakah nilai A dan B supaya menjadi sudut berpelurus? Dari penjelasan sudut bertolak belakang, kita peroleh A sama dengan 75 derajat dan B sama dengan 105 derajat. Kita coba cara lain. Dari garis hijau yang dipotong oleh garis biru, diperoleh sudut-sudut berpelurus sehingga 180 derajat sama dengan 105 derajat ditambah A. Kedua ruas kita kurangi dengan 105 derajat, maka A sama dengan 75 derajat. Kemudian, 180 derajat sama dengan 75 derajat ditambah B. Kedua ruas kita kurangi dengan 75 derajat, maka B sama dengan 105 derajat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sudut A bertolak belakang dengan sudut 75 derajat dan sudut B bertolak belakang dengan sudut 105 derajat. Terlihat dari kedua cara yang sudah kita buktikan. Kita sudah mempelajari sudut pelurus, sudut penyiku, dan sudut bertolak belakang. Sekarang kita gabungkan hubungan sudut sebelumnya dengan dua garis yang sejajar. Perhatikan sudut-sudut berikut. Sudut-sudut di samping memiliki hubungannya masing-masing loh. Ayo kita bedah satu persatu. Yang pertama ada yang disebut dengan sudut-sudut luar, yaitu sudut yang tidak berada di antara daerah dua garis yang sejajar. Perhatikan sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8 yang merupakan sudut yang bukan di antara daerah dua garis yang sejajar. Yang kedua adalah yang disebut sudut-sudut dalam, yaitu sudut yang berada di daerah antara dua garis sejajar. Coba perhatikan sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6 yang merupakan sudut di daerah antara dua garis yang sejajar. Selanjutnya adalah sudut-sudut dalam berseberangan, ialah sudut 3 dan sudut 5. Terletak berseberangan yang dibatasi garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan L. Sudut-sudut seperti sudut 3 dan sudut 5 ini disebut dengan sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yang lain adalah sudut 4 dan sudut 6. Hubungan antara pasangan sudut dalam berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama besar. Selain sudut dalam berseberangan, ada juga sudut luar berseberangan. Sudut 1 dan sudut 7 terletak berseberangan yang dibatasi garis M dan berada di bagian luar garis K dan L. Sudut-sudut seperti sudut 1 dan sudut 7 disebut sudut-sudut luar berseberangan.
Sudut berseberangan yang lain adalah sudut 2 dan juga sudut 8. Hubungan antara pasangan sudut luar berseberangan ini memiliki sebesar sudut yang sama besar. Sudut 3 dan sudut 6 terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian kanan garis M dan berada di bagian dalam antara garis K dan L. Sudut-sudut seperti sudut 3 dan sudut 6 disebut sudut-sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak yang lain adalah sudut 4 dan juga sudut 5, karena terletak pada pihak yang sama. Hubungan sudut antara pasangan sudut dalam sepihak ini, jika dijumlahkan, akan menghasilkan sudut sebesar 180 derajat. Sudut 2 dan sudut 7 terletak pada pihak yang sama, yaitu bagian kanan garis M dan berada di bagian luar garis K dan L. Sudut-sudut seperti sudut 2 dan sudut 7 disebut sudut-sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yang lain adalah sudut 1 dan sudut 8, karena terletak pada pihak yang sama. Hubungan antara pasangan sudut luar sepihak ini jika jumlahkan akan menghasilkan sudut sebesar 180 derajat. Coba perhatikan sudut 4 dan sudut 8. Sudut-sudut tersebut menghadap ke arah yang sama bukan? Yaitu menghadap ke arah kiri bawah. Sudut seperti sudut 4 dan sudut 8 disebut sudut-sudut sehadap. Adapun pasangan sudut-sudut sehadap yang lain adalah sudut 1 dan sudut 5, sudut 2 dan sudut 6, dan sudut 3 dengan sudut 7. Sudut-sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahaminya? Ayo perhatikan contoh berikut agar teman-teman bisa lebih paham. Diketahui bahwa sudut X adalah 100 derajat, karena merupakan sudut luar berseberangan. Kemudian, sudut X ditambah sudut Y adalah 180 derajat, karena merupakan sudut berpelurus. Karena sudut X dan sudut Y berpelurus, maka X ditambah Y adalah 180 derajat. Substitusikan nilai X sama dengan 180 derajat pada persamaan X ditambah Y adalah 180 derajat, sehingga 100 ditambah Y adalah 180 derajat. Kemudian kurangi kedua belah ruas dengan 100 derajat, sehingga didapat nilai Y adalah 80 derajat. Itu dia penjelasan mengenai hubungan antar sudut. Banyaklah manfaat dari hubungan antar sudut ini. Salah satunya yang sering kita temui adalah dalam arsitektur. Seperti bagaimana supaya rumah jadi kokoh, penempatan jendela, penempatan pintu, dan pencahayaan supaya bisa menambah keindahan pandangan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.